Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang 6 sarang ular yang ditemukan di tempat yang tidak terduga. Bayangin, lagi santai-santai di rumah, tiba-tiba nemu ular. Serem banget kan? Nah, biar kita lebih waspada, yuk kita bahas tempat-tempat tak terduga yang ternyata bisa jadi sarang ular. Ternyata ular-ular ini bisa aja sembunyi di tempat yang gak pernah kita duga sebelumnya. Penasaran kan? Yuk, kita mulai. Siapa yang kepikiran kalau ular bisa bikin sarang di dalam batang pohon? Mungkin terdengar aneh, tapi ini adalah salah satu cara ular beradaptasi dengan lingkungannya. Ular adalah makhluk yang sangat pandai mencari tempat persembunyian yang aman dan nyaman. Kayaknya aman-aman aja gitu pohon di halaman rumah. Tapi, jangan terkecoh dengan penampilan luar. Pohon yang tampak biasa saja bisa jadi rumah bagi berbagai jenis hewan, termasuk ular. Ternyata, beberapa jenis ular, terutama yang berukuran kecil, bisa masuk ke dalam batang pohon lewat lubang-lubang kecil. Lubang-lubang ini bisa terbentuk secara alami, atau karena aktivitas serangga dan hewan lain. Biasanya sih, mereka pilih pohon yang udah tua atau lapuk, jadi lebih gampang digerogoti. Pohon-pohon ini lebih mudah diakses, karena strukturnya yang sudah melemah dan banyak celah. Nah, di dalam batang pohon ini, ular bisa bikin sarang yang nyaman dan tersembunyi dari predator. Tempat ini memberikan perlindungan dari cuaca ekstrem dan ancaman lainnya. Jadi, lain kali kalau lihat pohon tua, hati-hati ya, siapa tahu ada ular yang lagi ngintip dari dalam. Selalu perhatikan lingkungan sekitar, dan jangan lupa untuk menjaga jarak dari pohon-pohon yang tampak mencurigakan. Ini bisa jadi pelajaran penting untuk kita semua dalam memahami dan menghargai alam. Ini nih, yang bikin merinding. Mobil yang biasanya kita pakai buat jalan-jalan, ternyata bisa jadi tempat tinggal ular juga. Kok bisa sih? Nah, ular itu kan suka tempat yang hangat dan gelap. Mesin mobil yang habis dipakai, suhunya kan masih hangat tuh. Ditambah lagi, banyak celah-celah sempit di mesin mobil, yang bisa jadi tempat persembunyian yang pas buat ular. Makanya sebelum masuk mobil, ada baiknya kita periksa dulu deh bagian bawah mobil, atau kolong-kolongnya. Jangan sampai pas lagi asik nyetir, malah ketemu ular. Rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman, ternyata juga bisa jadi sarang ular. Ular bisa masuk ke bawah rumah lewat lubang-lubang kecil di pondasi atau ventilasi yang nggak tertutup rapat. Apalagi kalau di bawah rumah kita lembab dan banyak tikus. Wah, bisa jadi surga dunia buat ular. Mereka bisa aja bikin sarang di tumpukan barang-barang bekas, kayu-kayu, atau bahkan di dekat saluran air. Makanya, penting banget buat jaga kebersihan rumah dan menutup celah-celah yang bisa jadi jalan masuk ular. Chapter 4, Ngeri. Ular nongol dari dalam toilet. Bayangkan, Anda sedang santai di rumah, mungkin membaca buku atau menonton TV, dan tiba-tiba Anda merasa perlu ke kamar mandi. Anda membuka pintu, masuk, dan saat Anda membuka tutup toilet, Anda melihat sesuatu yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Seekor ular. Ini nih mimpi buruk pas lagi ke kamar mandi. Reaksi pertama pasti kaget dan takut. Jantung berdebar kencang dan pikiran langsung panik. Bagaimana bisa ada ular di dalam toilet? Udah deh, nggak usah dibayangin gimana seremnya kalau tiba-tiba ada ular nongol dari dalam toilet. Tapi ini bukan sekadar cerita horor atau mitos belaka. Kejadian ini bisa benar-benar terjadi dan sudah banyak kasus yang dilaporkan. Tapi, kejadian ini beneran bisa terjadi loh. Di berbagai belahan dunia, ada laporan tentang ular yang muncul di toilet rumah. Ini bukan hanya terjadi di pedesaan atau daerah terpencil, tetapi juga di kota-kota besar. Ular, terutama yang berjenis ular air, bisa masuk ke dalam saluran pembuangan dan berakhir di kloset kita. Mereka bisa berenang melalui air dan mencari jalan keluar, yang kadang-kadang berakhir di toilet kita. Mereka bisa masuk lewat pipa yang bocor, atau ventilasi yang terhubung ke saluran pembuangan. Pipa yang tidak terawat atau rusak bisa menjadi jalan masuk bagi ular-ular ini. Makanya, penting banget buat mastiin saluran pembuangan kita tertutup rapat dan nggak ada yang bocor. Selain itu, rutin memeriksa dan merawat pipa-pipa di rumah juga bisa mencegah kejadian yang tidak diinginkan ini. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya dari kejadian mengerikan ini. Chapter 5, Jangan asal pakai. Cek dulu sepatu kamu. Siapa yang punya kebiasaan naruh sepatu sembarangan? Hati-hati ya, bisa-bisa sepatu kita jadi sarang ular.
Ular itu kan suka tempat yang sempit dan gelap. Sepatu yang kita tinggal sembarangan, apalagi kalau jarang dipakai, bisa jadi tempat yang nyaman buat ular bersarang. Mereka bisa masuk lewat celah-celah kecil di sepatu, dan bikin kita kaget pas mau pakai. Makanya sebelum pakai sepatu, ada baiknya kita cek dulu deh isinya. Jangan sampai pas lagi buru-buru, malah ketemu ular. Chapter 6, Lemari. Tempat persembunyian ular yang tak terduga. Lemari yang isinya baju-baju kesayangan kita, seringkali kita anggap sebagai tempat yang aman dan nyaman. Namun, ternyata juga bisa jadi tempat persembunyian ular. Ular bisa masuk ke dalam lemari tanpa kita sadari. Ular bisa masuk ke dalam lemari lewat celah-celah kecil di pintu atau ventilasi udara. Mereka sangat pandai mencari jalan masuk. Mereka suka tempat yang gelap dan jarang dijamah, karena di tempat seperti itu, mereka merasa aman dan tidak terganggu. Makanya lemari bisa jadi tempat yang ideal buat mereka sembunyi. Ular seringkali mencari tempat yang tenang dan tersembunyi. Apalagi kalau di lemari kita ada tikus atau serangga, yang bisa menjadi sumber makanan bagi ular. Wah, bisa jadi sumber makanan empuk buat ular. Mereka akan betah tinggal di sana jika ada makanan yang cukup. Makanya, penting banget buat jaga kebersihan lemari, dan menutup celah-celah yang bisa jadi jalan masuk ular. Pastikan lemari selalu dalam kondisi bersih dan tertutup rapat. Selain itu, kita juga bisa menggunakan kapur barus, atau pengusir serangga untuk mencegah tikus dan serangga masuk ke dalam lemari. Dengan begitu, kita bisa mengurangi risiko ular masuk ke dalam lemari. Jangan lupa untuk selalu memeriksa lemari secara berkala, terutama jika kita tinggal di daerah yang rawan ular. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita bisa menjaga lemari kita tetap aman dan bebas dari ular. Nah, itu dia 6 tempat tak terduga yang ternyata bisa jadi sarang ular. Serem-serem ya tempatnya. Makanya, mulai sekarang kita harus lebih waspada dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan lupa untuk selalu periksa tempat-tempat tersembunyi di rumah, siapa tahu ada ular yang lagi ngumpet. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa.